Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribina Utama, mahasiswa jurusan Sosiologi angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview bahan bacaan yang berjudul Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya. Dan saya tertarik untuk membahas tentang krisis kebudayaan, konflik dan kekerasan yang ditulis oleh Profesor Dr. Mus Hudi Selan. Mula-mula, dalam tulisannya tersebut, ia menerangkan bahwa kebudayaan adalah seluruh pengetahuan manusia yang diperoleh dari hasil pengalaman dan interpretasi atau komunikasi terhadap lingkungannya. Kebudayaan juga bersifat dinamis, oleh karena kedinamisannya inilah yang membuat kebudayaan selalu tumbuh dan berkembang serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Profesor yang lebih dikenal dengan panggilan Mus Hudi Selan ini menyatakan bahwa kebudayaan memiliki pengaruh pada sifat dan kelakuan seorang individu. Lalu, apakah sebuah kebudayaan dari suatu kelompok dapat mengalami kelunturan? Untuk menjawab hal itu, Profesor Hudi Selan melalui tulisannya juga telah menerangkan terkait dengan krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan adalah suatu keadaan ketidakberdayaan sebuah kebudayaan sebagai kekuatan penggerak kemajuan dari pendukungnya. Krisis kebudayaan dapat terjadi akibat dipaksanya sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mengikuti budaya lain. Paksaan ini dapat menimbulkan konflik sosial ataupun timbulnya sikap membangkang, tetapi juga dapat menimbulkan sikap menerima tetapi dengan terpaksa. Yang menarik dari tulisan Profesor Hudi Selan ini adalah ia mengaitkan tulisannya langsung dengan contoh kasus yang ada. Ia pun menawarkan sebuah pertanyaan, apakah betul ada terjadi krisis kebudayaan di Maluku? Kalau jawabannya tidak, maka pertanyaan berikutnya akan muncul. Kenapa bisa timbul konflik dan kekerasan dalam masyarakat ini? Akan tapi, jika iya, krisis kebudayaan yang bagaimana? Setelah memberikan pertanyaan itu, Profesor Hudi Selan membahas tentang pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan di bawah pimpinan Soeharto tersebut berupaya untuk menyeragamkan berbagai kultur dengan membuat perubahan-perubahan melalui peraturan-peraturan. Namun, perubahan tersebut dinilai tidak menghargai kebudayaan lokal yang justru memiliki nilai kearifan dan moral yang tinggi. Salah satu bentuk dari penyeragaman tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan desa. Negeri diganti dengan desa atau kelurahan. Istilah untuk pimpinan sebuah negeri yaitu raja diganti dengan kades, begitu. Jadi begini, dalam tulisannya tersebut, ia menerangkan bahwa konsep negeri atau raja yang dianut oleh kebudayaan Maluku dulu itu lebih bersifat sakral. Untuk memahaminya, analoginya seperti ini. Hubungan antara negeri dan penduduk sama seperti hubungan antara orang tua dan anak. Semacam ada hubungan gen di sana. Begitu juga dengan raja atau disebut upu. Dalam pengertian lain Tuhan. Dengan demikian, ketaatan pada raja menjadi mutlak. Oleh sebab itulah rakyat-rakyat yang atau penduduk-penduduk yang dipimpin oleh raja tidak berani membangkang, tidak berani menentang. Beda halnya dengan konsep desa atau kelurahan yang dibawa oleh pimpinan Orde Baru ini, di mana nilai sakralnya itu semacam tidak ada, semacam sebuah formalitas saja. Hal itulah yang mula-mula membuat konflik di Maluku ini terjadi, karena rakyat atau penduduk yang ada di sana mulai berani untuk mengkang karena tidak patuh lagi dengan raja tadi. Penyeragaman tersebut pun dinilai mendatangkan suatu dampak serius dalam kebudayaan orang Maluku. Bapak Hudi Selan menilai dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai krisis kebudayaan. Setelah membahas tentang krisis kebudayaan, Profesor Universitas Patimura ini juga menuliskan tentang keterkaitan antara krisis kebudayaan dengan konflik dan kekerasan. Ia menerangkan bahwa keterkaitannya sangat-sangat erat karena krisis kebudayaan akan membuat pendukung kebudayaan atau penganut kebudayaan ini kehilangan kompas, kehilangan penunjuk arah dalam menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Ia kembali menyinggung soal konflik di Maluku. Ia menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Maluku merupakan konflik horizontal, yaitu antar masyarakat yang mengalami krisis kebudayaan itu sendiri. Dan lagi-lagi, ia kembali menyinggung soal tentang kehilangan kepemimpinan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru itu. Maksudnya yang pemimpin dari raja ke kepala desa itu. Hal tersebut ternyata sangat berpengaruh pada perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat. Karena kehilangan kendali, mereka jadi bebas dan bertindak. Oleh sebab itulah, sering sekali terjadi konflik di Maluku. Di akhir tulisan, Profesor Hudi Selan ini juga memberikan kesimpulan
Dan yang paling saya suka adalah ia turut memberikan solusi tentang bagaimana melerai konflik yang terjadi di Maluku. Profesor Huliselan menerangkan bahwa krisis kebudayaan yang dialami saat ini oleh masyarakat Maluku dapat dihilangkan dengan jalan memberdayakan kembali kebudayaan lokal, seperti mengembalikan negeri, raja, serta kepala soa dan yang lain sebagainya itu. Dengan dikembalikannya kebudayaan lokal mereka, masyarakat Maluku akan kembali menemukan jati dirinya. Ia juga menyebutkan bahwa konflik tidak serta-merta dapat mendorong keburukan saja, tapi juga dapat dikelola menjadi kekuatan pendorong kemajuan satu kebudayaan dan masyarakatnya. Dengan pengelolaan konflik secara fungsional, maka kekerasan dapat dihindari. Saya rasa itu saja yang dapat saya review dari tulisan Profesor Dr. Mus Huliselan ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, serta kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.